Ya, kembali lagi di channel GP22. Eh, ya, kali ini saya mau update sesuatu karena saya punya dua pasang sepatu. Yang satu New Balance, yang saya nggak ngerti itu tipe apa karena waktu itu saya beli juga asal. Waktu itu belum benar-benar menekuni lari, dan itu belinya waktu zaman COVID, mungkin 2020 atau 2021. Terus tahun kemarin saya beli sepatu lari yang rada serius, Adidas Adizero Adios 8. Secara mileage yang Adios 8 ini mungkin udah sekitar 500-an kilometer. Kalau yang New Balance nggak tahu, udah berapa kilometer, dan rasanya udah nggak karu-karuan kalau yang New Balance itu. Jadi saya bagi dua, ya berdasarkan dua pasang sepatu itu. Jadi kalau mau speed training itu pakai Adidas, kalau yang slow run, easy run, recovery run pakai New Balance. Termasuk kalau habis hujan, saya lebih pilih pakai New Balance karena ya sayang lah kalau pakai Adidasnya. Jadi kalau buat becek-becek saya pakai yang itu. Tapi lama-lama rasanya makin gak karu-karuan karena kalau kadang-kadang suka iseng pakai New Balance tapi larinya juga pace 6, pace 5 gitu. Setelah itu baru berasa sakit kakinya. Terus akhirnya saya juga ya udah deh, coba yang itu dipensiunkan, kita nyari yang lain. Saya sharing sedikit, nggak akan panjang lebar, cuman saya mulai melirik brand lokal. Brand lokal itu ada 3 kalau yang saya tahu. Saya nggak ngerti kalau yang lainnya ada, cuman yang terkenal sekarang itu Ortus 8, terus Ardiles sama 910, ya kan. Karena yang Adios itu juga harganya nggak murah, saya beli harganya sekitar 2 juta. Buat saya itu masih mahal, apalagi yang super shoes. Jadi kalau mau nambah koleksi ya mungkin agak cari yang lebih murah lah. Mungkin nanti yang setelah ini bisa super shoes beneran. Jadi yang ini kita coba brand lokal. Brand lokal itu nyari tokonya rada susah ya. Kalau yang deket ya kebetulan, misalnya Ortus itu saya nggak tahu di mana. Kebetulan Bekasi rumah saya. Kalau beli online saya nggak serak kalau ukurannya masuk atau enggak, karena ternyata yang Adidas pun kan ada yang ukurannya 41/3, ada yang 41, ada yang 42. Kalau ketemu ukuran yang pecahan begitu, itu case lain lagi. Terus yang Ardiles itu online juga. Terus yang Ortus itu ada di FX Sudirman sama ada yang di Tangerang Serpong kalau nggak salah. Itu jauh banget. Ada yang bilang juga di ya kalau nggak salah, apalah, Mall Metropolitan atau mana. Tapi kebetulan minggu kemarin saya ada acara ke Bogor, akhirnya mampir ke Starting Land, dan di sana ternyata koleksinya cukup banyak, terutama yang lokal. Itu yang Nenten ada, Ardiles ada, Ortuset juga ada. Cuman saya sudah browsing, googling di situs resminya sama di Tokopedia. Pertama saya tuh mau nyari, saya kesengsem sama Ardiles Infinity S yang warnanya kuning. Terus bisa untuk speed training. Terus ya itulah intinya, speed training tapi dipakai pelan juga bisa. Terus ya tahu kan kalau beli sepatu lari yang zaman 2020-an itu kan, atau mungkin saya yang Cooper ya, itu bagian uppernya itu tebel-tebel, nggak seperti yang Adios 8 itu kan tipis ya, bahan mesh segala macam. Karena saya udah terlanjur suka sama yang modelan begitu, saya jadi nyarinya yang selalu yang seperti itu. Terus kesana lah, yang bikin saya tarik itu Infinity S sama 910. 910 itu yang versi cushionnya itu bagus sih, secara tampilan itu keren banget. Saya tertarik itu, dan setelah saya cek di sana ternyata benar yang Infinity S, Ardiles Infinity S itu keras sekali soalnya. Padahal saya juga nyarinya sebetulnya untuk daily trainer sama easy sama recovery. Saya pingin yang sepatu yang empuk lah itu ya, yang tipe cushion. Terus
Nah, ini istimewanya starting line. Mas, saya mau nyari jadi shop assistant-nya atau pelayan tokonya tuh dia bisa ngasih rekomendasi yang ada ya ternyata ya. Kalau yang Nenten itu yang bagus itu kan Hiroshiran kalau nggak salah. Pokoknya Hiroshiran yang cushionnya itu bagus modelannya. Malah yang tipe speed trainernya itu kalau nggak salah berat ya. Bagian solnya yang bentuknya silang-silang itu berat. Ada 300-an gram itu. Bahkan malah yang tipe cushion itu 200-an gram, 220, 230. Nah, jadi shop asistennya itu bapaknya cari yang apa gitu. Saya mau yang daily trainer, yang empuk-empuk, tapi yang uppernya mirip seperti Ardiles Infinity S. Oh itu, ini aja pak. Ya, kali ini kita akan bahas apa? Nine-Ten Takashi Run Elite. Oke. Maaf ya kalau openingnya kelamaan, tapi intinya begitu. Waktu di starting line, shop asistennya bisa kasih rekomendasi yang buat saya itu iya ya, bagus juga nih ya. Kayaknya yang ini cocok. Nah, jadi ini kita lihat dulu dosnya dari luar seperti apa. Di sini ada Nine-Ten official partner PB Pasi Indonesia, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Ya, bagian punggungnya seperti ini. Terus bagian belakang bawahnya seperti ini, ada size conversion. Jadi kalau kaki saya itu 25,5. Kalau ini berarti kekecilan. Akhirnya saya ambil yang 26. Kemudian ada branding information, ada Facebook, Twitter, kalau sekarang X mungkin 910 shoes, 910.id, YouTube-nya juga ada. Ini sama, ini juga. Ya, ini dia 41 US 8 CM26 unisex. Takashi Run Elite hijau lime hitam putih. Oh ya, ini saya beli ya, bukan sponsor ya kan, apalagi subscriber masih 90-an. Ini saya beli. Nah, ini tagnya masih ada ya di sini ya. Tuh, 679 ya kan. Terus ini ada full form penjelasannya, terus rubber tag ini solnya, ini bagian outsole-nya, ini midsole-nya, ini bahan midsole, ini bahan outsole. Ini material yang dipakai untuk uppernya, Maxi Breed upper tag. Ini bisa lah nanti dilihat di situsnya ada. Nah, ini dia struknya. Jadi ada diskon 30 ya, 30.000 ya. Jadi kalau harganya 679 jadinya 649, terus paper bagnya itu free, jadinya 649. Sama ya, sama ini ya, 679 kalau dikurangi 30.000 jadinya 649. Oke, sekarang saatnya kita buka. Nah, mintip-mintip kelihatan. Ini kalau di situsnya itu beratnya kalau nggak salah 230, tapi ayo kita timbang dulu pertama. Nah, ini 0 ya, ini yang sebelah kiri. Oh, 1. Kita nolin dulu. $220 yang sebelah kiri.
240 yang sebelah kanan. Jadi kalau klaimnya di situs resminya itu kan 230, tapi kalau saya rasa toleransi plus minus 10 gram itu masih wajar. Oke, yang mau kita bahas pertama outsole-nya ya. Ini dari karet. Di sini ada brandingnya 910. Ini karet, dan ini saya rasa nggak terlalu tebal, mungkin sekitar 1 atau 1,5 mili. Terus ini nggak pakai carbon plate ya, tapi ini cukup kaku kalau saya rasa. Ini cukup kaku. Tapi bagaimana dengan empuk-empuk? Nah, ini saya tekan ya. Kelihatan kan? Nah, empuk-empuk. Terus di sini juga ada karet di sini kanan kiri. Ini juga sepanjang ini ya, sampai tengah sini ya. Itu. Terus di sini ada branding Fusfoam, Takashi Run Elite. Di sini ada personal base. Jadi ini personal base latihan atau racing. Ya, kalau jarang ikut racing mungkin bisa personal base latihan, tapi kalau sering ikut racing mungkin bisa diisi waktu race-nya. Jadi mungkin sepertinya ini daily run tapi bisa untuk race juga. Itu. Nah, ini yang istimewa, uppernya tuh kelihatan ya, transparan ya. Nah, jari saya sampai kelihatan transparan, tapi apakah breathable? Saya belum tahu pastinya, tapi mungkin bisa kita bahas di review setelah 100 km. Itu. Jadi ini tadi outsole, terus ini midsole-nya ya. Ini dia dari satu bahan, nggak ada yang direkat-rekatkan di sini, full satu. Jadi ini empuknya berasa. Ini kalau jalanannya berkerikil tajam ya lumayan nih. Jadi harus hati-hati. Mungkin kalau di jalan aspal bisa lebih bagus lagi. Itu. Terus heel counter, kedengaran ya, ini keras ya, kaku tuh. Bagian kaku-kakunya ada di sini. Terus ini logonya 910. Nah, ini rada PR juga nih, karena ternyata simpul talinya gimana ya, modelnya atas bawah. Jadi sini ke bawah seperti itu ya kan. Terus running notes-nya juga nggak ada lubang yang ada di sini, nggak ada hilang, dia digantikan sama yang ada di sini. Terus apa lagi? Ini insole-nya bisa dilepas. Ini bisa dilepas. Terus ini tangnya bukan tang gazetted, jadi dia masih terlepas dari bagian bawahnya, itu bukan gazetted tang, tapi ini tangnya besar sekali tuh, lebar ya. Dan di sini ada paddingnya tuh, kelihatan ya, ada paddingnya di sepanjang ini. Ini saya baru lihat yang kayak begini nih. Jadi dia dari bawah itu kecil terus besar, dan besar sekali. Tapi kalau teman-teman sempat lihat di video saya ngetes sepatu ini di outletnya Starting Line, itu nyaman. Nah, yang aneh adalah ini. Jadi heel counter itu ada paddingnya, tapi paddingnya nanggung, dia tengah-tengah. Coba kelihatan gak ya? Sorry, dia nanggung di tengah-tengah. Tuh, dia nggak ada di bawah, tapi juga nggak ada di atas. Mungkin kalau naik di sekitaran sini mungkin lebih pas, tapi enggak. Tapi ya nanti kita coba di 100 km per jam pertama.
waktu nyoba kemarin sih agak ada feel loose-nya gitu ya, tapi ya cobalah kita 100 km seperti apa. Yang jelas dari segi warna sih keren sih. Menyala abangku katanya gitu kan kalau di komen-komen. Warnanya kuning, ngejreng. Kalau saya suka lari subuh itu ya minimal kelihatan lah langkah kakinya itu. Ya kan? Di sini warna hitam, kuning. Nah, yang di sini hanya putih aja di sini putih. Gitu. Secara finishing sih bagus. Kelihatan ya. Tuh. Kalau ada yang suka ngelihat sampai sedetail ini. Tuh. Ya, ini solid. Solid. Nah, cuman ini nih. Kelihatan nggak? Mungkin ini dicat atau apa ya? Atau mungkin ada proses touch up, saya nggak tahu. Ini kan putih bersih. Di sini ada hitam-hitam nih, seperti kena semprot spray. Ini juga, tapi nggak apa-apa karena posisinya juga di bawah, nggak terlalu mengganggu dan nggak akan ada orang lihat. Itu di sini ada simbolnya juga, Nenten, simple. Mungkin ini nanti ke depan ada yang versi karbon, kita juga nggak tahu karena di sini ada profil seperti ini. Biasanya kalau di Super Shoes ini kan tempat buat nunjukin plat karbonnya. Itu ya, buat saya yang istimewa adalah selain ini yang empuk-empuk ini, upper warna kuning, breathable, terus harga juga worth it. Dia bentuknya sama ini, jadi dia yang stack height-nya itu yang belakang itu 35, yang depan itu 28, jadi dropnya itu 7 mili. Ini tebel, feel-nya seperti pakai Super Shoes. Jadi saya sempat nyoba beberapa kali di outletnya Nike ataupun Adidas, itu sempat nyoba yang ini apa, heel-nya tebel-tebel itu ya, rasanya mirip. Terus sama ini rockernya itu enak banget. Kayaknya ini memang untuk dua alam ya, jadi easy, recovery, dan speed. Jadi mungkin race 5-10 km oke. Atau bahkan 21, nggak tahu, nanti kita coba di 100 km. Oke, dari saya untuk video kali ini sekian dulu. Kalau like, kalau ada yang bisa di share, bisa komen di kolom komentar gimana pengalamannya pakai Takashi Run Elite. Apakah happy atau happy banget? Karena sepertinya ini bukan sepatu yang mengecewakan sih mestinya. Oh iya, sama bagian ini saya suka. Ini sesuatu sekali. Bagian ekor ini. Gitu. Oke, terima kasih telah menonton. Ciao.